Hai, selamat pagi. Jadi hari ini gue mau ngevlog tentang gimana gue mempersingkat dan jadi nggak males masak. Ini tuh gampang banget. Jadi gue ngikutin trik ini udah selama 2 mingguan. Dan ini tuh udah minggu ketiga. Jadinya gue mau kasih tips buat kalian biar makin rajin terus nggak males dan yang pastinya berkurang cuci piringnya. It's good morning. Ini baru beli pot baru. Tuh, ini jadi monsteranya. Gue jadiin 1 dari 2 pohon. Jadinya lebat begini. Ini tuh agak lemas gara-gara kemarin gue ngasih airnya terlalu banyak. Jadi pas gue pindahin ini, gue dikit aja. Nanti baru dikasih lagi. Dan ini, yang ini baru beli lagi pohonnya, nggak sengaja sih sebenarnya. Ya udahlah, taruh pot baru. Sebenarnya potnya ini bukan buat pohon ini, buat yang lain. Jadinya ya udah. Nah yang ini tuh udah lebih segar lagi. Tuh udah gede. Dan ini tadi tuh pohon yang itu tuh ada yang patah daunnya. Gue sengaja taruh situ. Ya kan kita lihat aja seminggu, kalau dia masih hijau berarti subur gitu. Terus diambilnya nanti setelah beberapa minggu. Ngasal bet gue ya. Jadi ini tuh pertama kali gue buat biar awalnya tuh biar rapi aja kulkasnya. Terus yang penting gue itu nggak mau apa sih namanya nyuci piring banyak-banyak, karena kan gue kan nyuci sendiri, nggak sih laki gue, tapi dia itu suka ngoceh-ngoceh kalau misalkan disuruh nyuci piring, apalagi keseringan kan. Nah kebetulan dia itu lagi kerja di rumah selama udah 3 bulanan lah, jadinya lumayan ya. Gue harus buat makan breakfast, lunch, sama dinner. Itu kan lumayan ya, Bo ya. Jadinya yang biasanya cuma sekali masak pas malam doang buat dinner, ini sehari 3 kali. Aduh, capek benar. Jadinya kalau kalian yang baru di YouTube aku, jangan lupa di subscribe dan di like. Komennya nanti terakhir aja kalau kalian udah tahu mau komentar apaan. Please be nice, oke? Ya udah, sekarang langsung ke video. Sayangku, what you doing? Laki gua kalau udah weekend itu pasti nongkrong seharian tuh di situ, ya kan? Nanti kalau mau makan gua bawa, maksudnya nanti kalau pas apa? What are we doing? Nothing. Itu nggak pindah-pindah tuh sampai nanti sore. Dia kalau mau makan makanannya gua bawain ke situ, udah kayak gitu aja seharian, ya kan Andy? Ya kan? Ya kan? Iya. Iya. Apalagi pas summer begini panas banget. Jadinya ya sudah, dia makin menjadi-jadi. Nah jadi yang pertama itu kalian harus siapin Tupperware. Ini gue pakai yang beling. Kenapa? Karena yang beling itu tidak meninggalkan bau kalau setelah dicuci, ya kan? Terus warnanya juga nggak berubah. Karena kalau yang plastik itu tuh suka baunya itu ketinggalan di sana walaupun udah dicuci bersih, dan itu warnanya lama-lama jadi butek, ya kan? Terus yang lebih pastinya lagi itu tutupnya itu yang beling lebih rapat dibandingin yang plastik. Kalau kata gua sih, gua lebih suka yang plastik, emang sih lebih berat tapi lebih tahan lama. Tapi jangan dibanting-banting aja. Kalau kebanting ya pecah. Tapi ada yang enggak sih. Kalau kebanting ya pecah, namanya juga beling ya, Bo, ya kan? Terus yang kedua nih, biasanya kan gua kalau masak kalau belanja itu pas malam-malam, karena kalau gua tuh sukanya malam pas Andy pulang kerja, jadi emang kebiasaan sampai sekarang. Itu tuh nggak rame kan, pas sampai rumah itu capek banget. Terus biasanya gue emang geletakin aja di kulkas. Besokannya baru gue rapihin lagi. Besokannya baru gue bongkar dan preparing. Jadi preparingnya itu gue cuci dulu, cuci semuanya, baru gue potong-potong gitu. Atau langsung masukin ke Tupperware-nya.
Nah, sebelum masukin di Tupperware-nya itu, kalian harus lap dulu pakai tisu biar kering, baru dimasukin. Berembun, iya berembun, tapi ini lebih tahan lama untuk sayuran, buah-buahannya juga. Nah, kalau misalkan kayak ini nih, gue pakai ada yang buat smoothies, buah-buahannya itu gue buka, tapi lu perhatiin juga kayak apel, alpukat itu jangan dipotong karena itu bakalan berubah warna. Kalau kayak mangga kayak gini sih oke, karena mangganya ini mau gua taruhin di freezer, jadi dibekuin. Ini tuh bahan-bahan buat smoothies gue. Nah, untuk bahan-bahan smoothiesnya itu gue selalu, nah ini kalau stroberinya yang ini tuh buat taburan nanti buat smoothies, jadi potongnya tuh yang tipis-tipis begini. Tapi kalau yang ini itu buat bikin smoothiesnya, jadi gue potong dua begini, tinggal dimasukin freezer frozen, jadi biar beku kan pas dibuat smoothies enak deh gitu. Nah, ini seleri buat ngejus juga, jadi gua udah cuci, udah gitu gua potong-potong, tinggal dimasukin toples begini, kontainer gini. Ini tuh lebih apa sih namanya, lebih gampang kalau pas lu mau ngejus. Terus ini juga gua berlakukan sama smoothies gue. Ini tuh ada mangga, jadi gue plastikin begini itu per porsi. Jadinya kalau pas lu mau ngejus tinggal ngambil satu plastik gini. Terus ini ada blueberry, strawberry juga. Nah, itu dia. Kalau yang ini buat taburannya. Nah, ini stroberinya. Jadi udah, nah tinggal dimasukin kulkas deh gitu. Packagingnya itu per porsi, jadinya kalau misalkan mau buat smoothies tinggal ambil, terus plastiknya dibuka, masukin, udin kayak gitu. Jadi nggak perlu harus yang satu tak kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan udah beku kayak gini itu susah banget dipotakin, itu keras banget, lu harus potong lagi, lu harus inian lagi, ya kan? Ya kayak gitu deh. Kalau gue sih lebih suka di per porsian, dan ini berlaku untuk ke semua makanan, bukan untuk buah-buahan ataupun yang buat salad doang. Dan ini gue gunain berlaku dengan bumbu-bumbuan yang fresh, kayak yang di blender gitu. Kalau misalkan di apa sih namanya, kayak gue mau bikin bumbu ayam goreng, jadi ini gue packagingin per porsi. Dan ini emang sih gue belinya tuh di Jakarta di pasar, jadi bumbunya otentik banget. Jadi gue ke pasar bilang, mbak aku mau yang satu porsi ayam aja, itu biasanya sekitar 2.500 2.000 gitu deh. Ini tuh bumbu-bumbu masakan Indonesia gue. Terus kalau yang sini tuh makanan-makanan Indonesia. Jadi kalau misalkan gue masak makanan Indonesia itu langsung banyak, terus gue bungkusin satu porsi, tinggal kalau mau makan tinggal dibuka aja tuh, lihat kan. Ini tuh ada empek-empek. Terus kemarin itu ada ayam bakar, terus ayam goreng. Ini apa ya, gue lupa. Ada rendang gitu-gitu sih. Jadi kalau mau makan ambil satu plastik, langsung diangetin, enak banget itu. Jadi pas mau masak tinggal ngambil, langsung microwavein, diangetin, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi buat masak. Kalau makanan di frozenin, dibekuin, ini bisa tahan lama banget, asal jangan diangetin terus masukin dibekuin lagi, diangetin dibekuin lagi, itu yang bisa bikin penyakit dan racun. Jadi makanya setiap itu dibersihin aja biar diambil langsung habis gitu. Oh ya, terus ini juga berlaku untuk cemilan-cemilan dan bumbu-bumbuan. Jadi ini bumbu-bumbuan gue taruh per jar, dirapihin yang kecil-kecil, karena kalau misalkan ditaruhin plastik emang itu tuh lebih meminimalis tempat. Tapi biasanya kalau bumbu-bumbu udah diuel-uel, diuplak-uplak, ditaruh laci, itu kita suka lupa apa yang kita punya, udah gitu lupa sama expirednya, bener nggak? Abis itu kebuang ya. Setelah gue buat toplesan kayak gini yang gue taruh di luar semuanya, itu lebih gampang buat gue karena dapat inspirasi. Oh, ada bumbu ini nih, enak nih kayaknya diginiin. Selain bumbu-bumbu,
gue juga ada kacang-kacangan yang kayak gini-gini tuh, chia seed, terus oatmeal, terus kacang tuh, ya kan? Jadi buat cemilan sehat. Nah yang di bawah sini ini gadget dapur gue, sebelah situ stok-stok seperti itu. Nah jadi pas mau bikin salad buat makanannya Andy itu tinggal dimasukin gini aja deh, jadinya kan lebih praktis gitu ya nggak? Nah jadi kalau misalkan buat saladnya Andy buat lunch gitu, tinggal dimasukin gini aja, dibuka dari jarnya, terus tinggal dimasukin. Jadi deh saladnya buat lunch. Selamat makan. Nah itulah dia ya cara gua biar pekerjaan rumah gue makin gampang. Gimana menurut kalian? Bermanfaat apa enggak? Mau dicoba apa enggak? Komen di bawah ya. Oke? Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Bye!